Baiklah pemirsa mengenai kebakaran yang terjadi pada Kelurahan 10 Ulu Palembang. Saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Rara dan rekan Heru yang ada di lapangan. Baik, Assalamualaikum, selamat sore. Apa kabarnya rekan Rara dan juga Heru? Bisa dijelaskan seperti apa kondisi terkini pasca kebakaran yang melanda keluarga korban? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan bersama lagi tidak berada pada kali hari pagi pada 6 Desember 2024 hari Jumat dari pukul 8 tadi kita dapatkan kabar bahwasanya dana kebakaran tempat yang ada di Jalan Kiai Haji Ashari tepatnya di lorong Sumatera RT 58 Kelurahan 10 Kecamatan Seberang di mana dari lokasi yang mendapatkan di lapangan langsung kebakaran bermula sejak pukul 8 pagi. Mana salah satu korban pemilik salah satu bedeng yang bernama Fani sedang berdagang di depan bedengnya. Saat melihat ke belakang, kondisi api sudah menjalar begitu cepat. Dan penyebab kebakaran sendiri karena Pascal dan juga pemirsa Pol TV dari informasi kami dapatkan juga dari Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, AKBP Yunar Makarudin Sirait melalui Kanit Inavis Ibtu Agus Wijaya menyebutkan bahwasanya penyebab sementara disebabkan karena korsleting listrik. Kami juga mendapatkan informasi berbincang sebelumnya kepada Ketua RT Nasabat bahwasanya pada saat kejadian beliau mendengar ada sebanyak 4 kali dentuman gas meledak sebanyak 4 kali di salah satu bedeng. Dan masih diselidiki apakah kebakaran ini terjadi dikarenakan korsleting listrik ataupun dikarenakan meledaknya gas LPG. Lalu untuk bangunan yang terbakar, ini pemirsa dari informasi yang kami dapatkan di lapangan bahwasanya ada 3 bangunan yang terbakar, yang dimana untuk perinciannya sendiri ini ada 1 rumah dan juga 1 rumah semi permanen dan juga ada 2 ruko dan juga ada 1 bangunan bedeng yang berisikan 8 pintu yang terbakar hangus tidak tersisa. Dan untuk korban jiwa sendiri, dan juga kapan padam sendiri kami informasikan bahwasanya api berhasil dipadamkan pada pukul 9:20 waktu Indonesia Barat, di mana terdapat 5 unit damkar pada kebakaran langsung ke TKP dan langsung dipadamkan kurang lebih 1 jam lamanya. Dan untuk informasi lebih lengkap, kami sudah bergabung bersama istri dari Ketua RT setempat dan Ketua RT dari RT 028 yakni Ibu Cena ya. Cena bisa di Cena. Assalamualaikum, apa kabar ya? Waalaikumsalam, sehat alhamdulillah. Boleh kita mengarah ke kamera Ibu? Boleh. Informasi yang didapatkan ya, terjadi. Bisa diceritakan kronologis seperti apa ya? Kita kan masih di rumah gitu kan. Jadi ini ada kebakaran. Tapi saya nyelamat diri saya dulu dari keluar kan. Nah rupanya dari jam 8 pagi ada itu cuma saya yang tanya sini. Kalau makan ini kan masuk dalam. Cuma 4 kali. Nah kali itu kurang tahu apa dentuman LPG, apa dentuman dari atas tentang tubuh kan. Dari yang itu ya tahu juga kayak. Nah, pasti itulah. Itu benar Bu, ada 3 rumah dan juga ada 8 bedeng yang kebakaran. 3 rumah, 1, 2, 3. Bedeng itu satu bedeng ada 8 pintu. Benar. Lalu untuk kakak sendiri ini ada kakaknya dari RT 028, RW 06 ada 13 kakak. Nah 031 RW 06 ada 3 kakak, jadi 16 kakak. Baik. Selanjutnya korban ini diungsikan kemana? Menurut informasi ke rumah saudara-saudara. Saudara. Juga ada di posko. Iya, ada posko keamanan. Posko bantuan kebakaran. Baik. Lalu untuk bantuan sendiri dari pemerintah ada? Ya, ada sudah banyak bantuan. Dari Almanderu, dari PMI, dari Kemensos sudah datang. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, itulah tadi informasi kita dapatkan dari Ketua RT 28. Terus kali kejadian kebakaran ini ada 3 rumah yang terbakar dan juga ada 8 bedeng yang terbakar hangus tidak tersisa. Dan juga untuk situasi terkini dapat Anda saksikan bersama. Situasinya mungkin kameramen Heru bisa memvisualisasikan kepada pemirsa Pol TV bahwasanya di bangunan ini sendiri, bangunan yang sudah hancur lebur ini sendiri tidak tersisa apapun, tidak tersisa barang-barang dan juga
Dapat kami informasikan masih terlihat ini kepulan asap dari titik-titik api. Posko bantuan juga sudah disediakan di sebelah kanan Rara, dan juga sudah ada beberapa makanan, stok pangan, papan sudah disiapkan yang diberikan langsung oleh pihak pemerintah yang sudah disebutkan oleh Ibu RT sebelumnya. Dan kami juga mencoba kepada pemirsa mungkin warga yang ingin melintas, sebaiknya menggunakan jalan alternatif di luar ataupun di jalan Yani, karena kalau ada sehari tentunya sangat macet total. Anda bisa lihat di belakang saya. Baik, lokasinya sangat padat sekali, dan juga untuk arus lalu lintas sendiri dapat dikatakan macet total dari arah 13 Ulu sampai dengan 7 Ulu. Jadi itu saja laporan yang dapat kami sampaikan. Para juru kamera Heru melaporkan kembali ke studio. Pascal. Baik, terima kasih rekan Rara dan rekan Heru yang ada di lapangan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kami silakan kepada rekan Rara dan rekan Heru untuk melanjutkan aktivitasnya kembali.